Beralih ke sorotan lain, Saudara, Direktorat Tindak Pidana Siber Staf ahli Barreskrim Menko Polri Info Heru menangkap Subiakto 18 mengungkapkan orang seseorang dalam mudah kasus menjadi dugaan korban ujaran berita kebencian hoax dan karena kurang penganiayaan kritis serta kurang Surabaya. memahami penggunaan teknologi dengan informasi yang telah diramu dan konten politis keagamaan. Ketika masyarakat tidak melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya. Pertama-tama kami ucapkan yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Ibu Faridah Nur Hidayah SHMH. Kami dari kelompok 7 kelas Pancasila I akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Perkembangan Iptek pada Aplikasi Clue di Era Globalisasi. Adapun outline pembahasan penelitian kami, yang pertama itu ada pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan dan rumusan masalah, kemudian pembahasan, dan juga yang terakhir yaitu penutup. Era globalisasi merupakan perubahan global yang melanda seluruh dunia. Dampak yang terjadi sangatlah besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia di semua lapisan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, teknologi, lingkungan, budaya, dan sebagainya. Globalisasi adalah proses kebudayaan yang ditandai dengan adanya kecenderungan wilayah-wilayah di dunia, baik geografis maupun fisik, yang menjadi seragam dalam format sosial, budaya, ekonomi, dan politik menurut Heru Nugroho tahun 2001. Perkembangan iptek yang telah mendistrupsi seluruh aktivitas manusia dapat memberikan pengaruh positif seperti kemudahan dalam berkehidupan beraktivitas, tetapi di sisi lain dapat pula menyumbang hal-hal negatif yang diperkirakan dapat merusak fondasi kehidupan nilai luhur bangsa Indonesia. Penyelewengan iptek akan mengancam eksistensi kehidupan suatu bangsa di masa yang akan datang jika tidak dibarengi dengan landasan bernegara yaitu Pancasila. Globalisasi ini juga dapat menjadi permasalahan dalam suatu negara seperti munculnya budaya luar yang masuk Indonesia, sehingga adanya arus budaya yang dapat bertentangan dengan luhur-luhur bangsa Indonesia. Untuk itu, setiap pembangunan nasional yang merupakan rangkaian berkesinambungan dan selalu bersinggungan dengan iptek tentunya harus memiliki nilai-nilai yang berlandaskan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Selanjutnya ada pun tujuan, yang mana pada identifikasi kami ini terdapat 3 tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua, ada menganalisis manfaat dan dampak dari penggunaan aplikasi Clue pada era globalisasi. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi korelasi aplikasi Clue ini berdasarkan pada sila-sila Pancasila. Selanjutnya adalah bagaimana permasalahan yang ada pada saat ini. Berdasarkan data-data yang kelompok kami temukan, jumlah pengguna internet yang ada di Indonesia pada awal tahun 2021 sebanyak 202,6 juta, dengan penduduk Indonesia sendiri adalah 274,9 juta, yang jika dipresentasikan menjadi 73,7%, dengan pengguna internet sendiri memiliki rentan usia 16-64 tahun, yang mana pengguna aktif media sosial sendiri 174 juta jiwa banyaknya, dan dengan waktu penggunaan internet itu sebanyak 8 jam 52 menit per hari, dengan rata-rata penggunaan media sosial sebanyak 3 jam 14 menit per hari, dan kepemilikan perangkat elektronik sendiri yang menggunakan smartphone sebanyak 98,2%, dan penggunaan laptop atau PC sebanyak 74,7%. Berdasarkan data-data yang sudah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia telah menggunakan internet. Nah, dalam kondisi ini masih terdapat kondisi yang tidak baik, yang mana pelayanan publik di Indonesia sendiri masih tertinggal daripada negara lain. Hal tersebut didapat dari rilis hasil dari Ombudsman di tahun 2017 yang menunjukkan fakta bahwa sebagian besar instansi pelayanan publik di Indonesia masih memiliki rapor merah baik di internasional maupun daerah. Nah, walaupun salah satu fungsi utama dari penyelenggaraan pemerintah ini menjadi kewajiban aparatur pemerintah ialah penyelenggaraan pelayanan publik, yang mana pernah diadakan diskusi di tahun 2019 lalu oleh Ahmad Alam Syaraki, yang mana anggota dari Ombudsman yang menyampaikan bahwa tingkat kualitas pelayanan ini masih semakin rendah. Mekanisme penerimaan keluhan masyarakat juga belum bisa dibuat secara sistematis. Nah, ketika pelayanan publik ini masih buruk, maka jelas suatu negara ini gagal hadir bagi masyarakatnya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ombudsman RI, permasalahan di Indonesia ini ada 5. Yang pertama, masih banyaknya instansi yang tidak memiliki prosedur yang jelas dalam menyelenggarakan pelayanan. Yang kedua, waktunya itu tidak efisien. Ketiga, keterampilan petugasnya itu masih rendah. Keempat, banyaknya sikap petugas pelayanan yang tidak sepatutnya. Dan kelima, ini masih banyaknya instansi yang belum memanfaatkan teknologi sebagai pelayanan publik. Kita harus belajar dari negara-negara maju seperti di Finlandia, yang mana di negara itu pemerataan pendidikan itu sudah rata. Setelah itu juga ada kejuruan tinggi yang bebas biaya seperti di Slovakia, terus ada pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Estonia. Dunia sudah sangat cepat perubahannya, nah sehingga layanan publik dari negara itu tidak lagi mampu bersaing dengan sektor bisnis, bahkan meregulasinya pun sudah susah payah. Next. Adalah apa itu Kilo? Kilo yang merupakan
sebuah aplikasi digital yang memiliki fungsi sebagai wadah untuk memudahkan masyarakat Jakarta untuk melaporkan berbagai masalah yang ada di sekeliling mereka untuk setelah itu diteruskan kepada pihak yang terkait dengan tampilan fitur yang mudah digunakan. Maka dari itu, aplikasi Kilu ini menjadi terobosan baru dalam melakukan perbaikan dan pengembangan kota Jakarta baik di bidang tata kota sampai ke pelayanan publik. Kilu yang merupakan PT Kilu Performa Indonesia yang merupakan perusahaan teknologi yang mengembangkan ekosistem Smart City di Indonesia, yang mana perusahaan ini didirikan oleh Rama Raditya dan Andre Hutagalung agar aplikasi ini dapat membantu instansi pemerintah dan swasta untuk semakin cepat dan responsif dalam menerima laporan dan masalah dengan memanfaatkan platform berbasis mobile, kecerdasan buatan, dan Internet of Things yang diluncurkan pada tahun 2016. Selanjutnya, Kilu yang merupakan aplikasi untuk pelaporan sosial dan lingkungan yang ada di kota, yang mana kegunaannya untuk mengatasi masalah seperti limbah, lampu lalu lintas yang rusak, parkir ilegal, pengemis, dan lain sebagainya, yang mana aplikasi ini dilengkapi dengan fitur real-time reporting, geospatial mapping, serta chat dan gamification. Berikut adalah cara untuk menggunakan aplikasi Kilu. Yang pertama adalah pelapor diwajibkan untuk mengambil foto dari masalah yang ditemukan, menentukan kategori dari masalah tersebut, dan selanjutnya pelapor dapat membuat judul laporan disertakan juga dengan penjelasan dari laporan tersebut. Selanjutnya adalah fitur-fitur yang ada di Smart City Kilu. Yang pertama adalah Kilu App, Kilu Vision, Kilu Work, Kilu Essence, Kilu Dashboard, dan Kilu Thermal. Aktualisasi Pancasila berdasarkan fungsi-fungsi dan fitur dari aplikasi Kilu. Yang pertama, melalui sila ke-1, aplikasi Kilu dapat memberikan wadah bagi semua pemeluk agama untuk melaporkan permasalahan pada kondisi fasilitas keagamaan seperti tempat ibadah dalam upaya perbaikan dan pembangunan. Kemudian berdasarkan sila kedua, aplikasi Kilu dapat memberikan perbaikan pelayanan publik melalui sistem pelaporan aplikasi untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan saling peduli. Kemudian berdasarkan sila ketiga, aplikasi Kilu dapat mendorong partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam penerapan kebijakan pembangunan sebagai bentuk kesatuan dan persatuan tanpa melihat atau tingkatan sosial dalam masyarakat. Kemudian berdasarkan sila keempat, aplikasi Kilu dapat mendorong timbulnya gagasan baru sehingga masyarakat mengeluarkan ide atau gagasannya dalam bentuk laporan dalam aplikasi sebagai upaya dalam mengatasi masalah melalui kegiatan rembuk warga atau musyawaratan. Kemudian berdasarkan sila kelima, aplikasi Kilu dapat menggerakkan pembangunan yang merata berdasarkan aspirasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan lingkungan. Selanjutnya itu korelasi sumber historis, sosiologis, dan politis terhadap dengan aplikasi Kilu. Yang pertama, hal itu dapat ditelusuri untuk sumber historis pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Dalam hal ini, penerapan aplikasi Kilu merupakan salah satu bentuk pengembangan iptek yang dicita-citakan. Selanjutnya, untuk sumber sosiologis, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Aplikasi Kilu merupakan salah satu wadah masyarakat dalam melaporkan aduan pelayanan publik, baik prasarana dan infrastruktur perkotaan, sehingga hal ini tentunya mencerminkan sumber sosiologis Pancasila dalam hal penolakan terkait dengan kemanusiaan. Selanjutnya juga itu ada sumber politis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia yang dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Aplikasi Kilu merupakan salah satu bentuk implementasi nyata karya anak bangsa dalam memanfaatkan teknologi di era globalisasi dan merupakan salah satu wujud eksistensi kemajuan teknologi di Indonesia. Di mana dampak positifnya yaitu Kilu memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan korporasi multi industri, mulai dari mengurangi titik banjir dari 8.000 menjadi 450 titik pada 2017 lalu dengan memanfaatkan data laporan warga melalui aplikasi Kilu ini, sehingga mengurangi biaya operasional perusahaan hingga 50% melalui peningkatan produktivitas dan akuntabilitas setiap karyawan. Itu untuk dampak positifnya. Dan untuk dampak negatifnya pada aplikasi Kilu ini yang dapat diunduh dan digunakan secara bebas, itu berdampak buruk bagi lingkungan, seperti malasnya warga untuk kerja bakti hingga memanfaatkan layanan Kilu untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, Kilu merupakan salah satu aplikasi karya anak bangsa yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangannya. Aplikasi ini mendukung perkembangan teknologi ke arah positif pada era globalisasi dengan mengusung konsep Smart City. Kemudian yang kedua, Kilu memiliki banyak sekali manfaat terutama dalam hal pelayanan publik. Dan yang ketiga, aplikasi Kilu memiliki nilai-nilai dari setiap sila Pancasila, baik dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sekian dari pemaparan hasil penelitian kami dari kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan.